Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Anggraini dengan NIM 2202020032. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Intrusion Detection System A Comprehensive Review. Baiklah, pertama ada pendahuluan. Intrusion Detection System atau IDS merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keamanan jaringan. Dengan meningkatnya ancaman cyber yang semakin kompleks dan bervariasi, kebutuhan akan sistem deteksi yang efisien dan andal menjadi semakin mendesak. Penelitian ini berfokus pada tinjauan komprehensif terhadap metodologi, teknologi, serta tantangan yang dihadapi oleh IDS modern. Lanjut, yang kedua ada permasalahan penelitian. Di permasalahan penelitian ini yang pertama ada tingginya tingkat kesalahan atau false positif dan false negatif. Yang kedua, keterbatasan dalam mendeteksi serangan yang tidak diketahui atau zero day attacks. Yang ketiga, kebutuhan daya komputasi yang tinggi untuk analisis data. Dan yang terakhir ada tantangan keamanan pada lingkungan virtual atau virtual machine VMS. Lanjut pada pertanyaan penelitian. Yang pertama ada apa kelebihan dan kelemahan dari berbagai pendekatan IDS? Yang kedua, bagaimana perbandingan HIDS, NIDS, WIDS, dan NBA dalam mendeteksi ancaman? Yang ketiga, apa tantangan IDS di virtual machine? Yang keempat, seberapa efektif alat open source atau Snort dan CalmAV? Lanjut pada tujuan penelitian, di sini ada yang pertama tinjauan komprehensif metodologi dan teknologi IDS, yang kedua klasifikasi dan evaluasi metode deteksi intrusi, yang ketiga eksplorasi tantangan IDS dalam lingkungan virtual, yang keempat evaluasi alat open source, Snort dan CalmAV. Dan lanjut yang terakhir metode penelitian. Di metode penelitian yang pertama ada penggunaan berbagai metodologi deteksi intrusi. Yang kedua, pendekatan multideteksi atau hybrid approach. Yang ketiga, klasifikasi teknologi IDS berdasarkan lokasi dan fungsi. Yang keempat, penanganan tantangan pada virtual machine. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Arya Suprabesko dengan NIM 2202020038. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai review jurnal Systematic Literature Review of Machine Learning Based Software Development Effort Estimation Model untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya sudah membuat PowerPoint mengenai Jurnal Systematic Literature Review of Machine Learning Based Software Development Effort Estimation Model. Nah, di sini terdapat beberapa problem atau masalah utama yang dihadapi oleh jurnal tersebut. Yang pertama ialah estimasi upaya pengembangan perangkat lunak Software Development Effort Estimation (SDEE) dan penggunaan model berbasis pembelajaran machine learning untuk meningkatkan akurasi estimasi. Di sini terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi oleh jurnal tersebut. Yang pertama ialah keterbatasan dan kebutuhan akurasi dalam estimasi. Yang kedua, kurangnya kajian sistematis terkait teknik machine learning. Yang ketiga, keragaman hasil empiris. Dan yang keempat ialah tantangan praktis dalam penerapan model machine learning di industri. Berikutnya ialah metode penelitian atau metode yang digunakan dalam jurnal tersebut, yaitu metode Systematic Literature Review (SLR). Rentang waktunya ialah studi dari 1991 hingga 2010. Tahapan dari Systematic Literature Review ini terdapat 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Rincian dari metode Systematic Literature Review (SLR) ini yang pertama ialah tahap perencanaan. Ini menentukan protokol tinjauan. Tahap kedua ialah tahap pelaksanaan, pertanyaan penelitian, strategi pencarian, kriteria seleksi studi, penilaian kualitas, ekstraksi data.
Yang terakhir ialah tahap pelaporan. Di sini terdapat sintesis data dan analisis ancaman terhadap validitas. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penggunaan teknik mesin learning, mengevaluasi akurasi model mesin learning, membandingkan model mesin learning dan non-mesin learning, menganalisis perbandingan antar model mesin learning, mengidentifikasi konteks yang mendukung model mesin learning, memberikan rekomendasi dan panduan praktis. Berikutnya ialah pertanyaan yang didapat dari penelitian tersebut. Yang pertama ialah teknik mesin learning apa saja yang telah digunakan untuk SDIE. Yang kedua ialah apakah model mesin learning lebih unggul dibandingkan model non-mesin learning. Berikutnya ialah apakah model mesin learning yang lebih unggul dari yang lain. Terakhir, apa konteks estimasi yang mendukung untuk model mesin learning. Yang terakhir ialah kesimpulan. Jurnal ini mencakup berbagai metodologi yang digunakan untuk meninjau literatur, hasil, dan diskusi mengenai akurasi estimasi dari model mesin learning, perbandingan antara model mesin learning dan non-mesin learning, serta rekomendasi untuk penelitian dan praktik di masa depan. Teknik mesin learning umum, Case-Based Reasoning CBR, Artificial Neural Network ANN, dan Decision Tree DT paling sering digunakan. Akurasi estimasi, model mesin learning umumnya akurat dengan mean magnitude of relative error MMRE sekitar 35% sampai dengan 55%. Perbandingan dengan model non-mesin learning. Model mesin learning lebih akurat daripada model non-mesin learning. Perbandingan antar model mesin learning, case-based reasoning, dan artificial neural network lebih akurat dibanding decision tree, hasil lainnya bervariasi. Konteks estimasi, pilih model mesin learning sesuai konteks estimasi yang spesifik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permatasari dengan NIM 2202020064. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul A Systematic Literature Review on Fault Prediction Performance in Software Engineering. Masalah utama pada jurnal itu yaitu bagaimana konteks model, variabel independen yang digunakan, dan teknik pemodelan yang diterapkan memengaruhi kinerja model prediksi kesalahan dalam perangkat lunak. Permasalahan yang diidentifikasi yaitu kurangnya konsistensi dalam pelaporan metodologi, ketidakseimbangan data, tantangan dalam transferabilitas model, dan ketergantungan pada data NASA. Sedangkan metode penelitiannya yang pertama yaitu menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Yang kedua berdasarkan prosedur Kitchenham dan Carters. Yang ketiga analisis data dari 36 studi yang memenuhi kriteria inklusi dan evaluasi dilakukan dalam 4 fase untuk menjamin kualitas. Tujuan penelitian yang pertama, menilai pengaruh konteks variabel independen dan teknik pemodelan terhadap kinerja model. Menyediakan panduan berbasis bukti bagi peneliti dan praktisi. Mengembangkan kerangka penilaian kualitas studi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keandalan model. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana konteks memengaruhi prediksi kesalahan? Yang kedua, variabel independen apa yang seharusnya digunakan? Dan yang ketiga, teknik pemodelan apa yang paling efektif? Sekian dari review jurnal yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.